Halo semua, selamat datang di channel ini, di mana di channel ini saya akan membahas berbagai macam template ya, mulai dari Excel, kemudian Google Sheet, ataupun beberapa template yang menggunakan Google Workshop ataupun yang lainnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan ya template yang sudah saya buat, yaitu template stok dan penjualan warung secara Google Sheet. Nah, di sini semisal nih teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah stok, kemudian juga ingin merekap laporannya secara otomatis sehingga menampilkan dashboard yang diinginkan. Dan di sini saya sudah membuatkan template-nya ya teman-teman ya. Apa saja yang template ini yang dapat berikan atau fitur itu apa saja yang ada di template ini. Nah, di sini untuk dashboard yang ada di sini yang sudah saya buat, dari dashboard ini kita bisa melihat ya penjualan hari ini, dan penjualan hari ini pun juga langsung update ya, sehingga pada waktu ada transaksi barang, baik barang masuk ataupun barang keluar, maka akan menampilkan nominal barang yang terjual. Nah, tujuannya apa? Karena ini adalah template untuk skala UMKM ataupun warung kecil dan sebagainya. Ini sangat penting terkait dengan mengetahui keuntungan hariannya ataupun penjualan hariannya. Kemudian di sampingnya ada penjualan bulan ini. Nah, di penjualan bulan ini nanti juga mengikuti. Semisal ya di bulan ini saya melakukan record video di bulan Juli, maka di bulan Juli ini dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang saya membuat video, berapa total penjualannya akan tertampilkan di dashboard ini. Kemudian di sampingnya ada total penjualan. Ini bisa ditampilkan total penjualan secara keseluruhan ya teman-teman ya. Jadi dari pertama kali input kemudian sampai akhir transaksi, itu total penjualannya berapa sih, untuk mengetahui dari semuanya. Nah, di sampingnya juga ada fitur yang agak menarik ini teman-teman, yaitu terkait dengan piutang. Kenapa di sini saya tampilkan terkait dengan piutang ataupun hutang ya? Dimana terkadang ada customer kita itu ataupun customer yang melakukan pembelian ke suatu UMKM itu mengenal yang istilahnya piutang ya. Di sini juga ada fasilitas terkait dengan berapa sih nominal total piutang yang ada selama ini, sehingga bisa mengetahui uang yang mandek di customer itu ada berapa. Nah, di sampingnya ada juga yang agak menarik nih teman-teman, terkait dengan top penjualan yang ada selama periodenya. Jadi dari awal inputan dilakukan kemudian sampai di akhir transaksinya akan merekod beberapa produk penjualannya teman-teman secara up to date ya. Jadi setiap kali ada penjualan dia akan secara otomatis mengupdate berapa barang-barang yang terjual dan kemudian di ranking dari 1 sampai 10, sehingga dari sini nanti bisa menjadikan acuan dalam keputusan penjualan ya. Misalnya di ini penjualan ranking pertama adalah bolpen sebanyak 576. Nah, dari sini kan bisa ditarik kesimpulan bahwa penjualan bolpen ini memang sangat laris banget, sehingga untuk bulan depan mungkin bisa dinaikkan stoknya ataupun restock barangnya. Nah, di bawahnya itu ada juga restock barang teman-teman, dimana restock barang ini tujuannya adalah pada waktu stok mendekati limit atau istilahnya buffer. Nah, ini sebaiknya kita perlu melakukan repeat order. Jadi pada waktu stok sudah menyentuh angka tertentu, itu nanti memberikan waktu kepada kita untuk melakukan repeat order, sehingga pada waktu ada pembelian, si pembeli tidak perlu menunggu lagi terkait dengan barang yang habis, tetapi kita sudah melakukan restock akan produk tersebut ya. Kemudian di sampingnya juga ada sebuah grafik ya. Grafik ini dimana dia bisa merekod penjualan dari bulan ke bulannya. Contoh yang ada di sini adalah penjualan dari bulan Januari sampai bulan Agustus. Nah, ini teman-teman ada grafiknya ya. Mulai dari Januari sekitar 61.000, kemudian naik lagi, kemudian turun, naik banget, dan kemudian turun, sehingga menjadikan gambaran sebenarnya bagaimana sih laporan penjualan yang sudah jadi di warung atau UMKM kita, seperti itu. Nah, apa saja yang dapat dilakukan di template ini saya membagi ya menjadi 4 inputan nanti. Yang pertama mengenai data barang, kemudian yang kedua barang masuk, yang ketiga barang keluar, dan yang terakhir adalah piutang. Tetapi teman-teman jangan khawatir, di sini saya juga sudah membuatkan sebuah petunjuk ya teman-teman. Nah, petunjuk ini nanti bisa dibaca dari awal sampai akhir.
karena ada beberapa mungkin yang perlu dipahami agar sebelum melakukan input data atau transaksi barang masuk sama barang keluar, itu perlu dipahami dulu terkait dengan alur prosesnya seperti apa. Nah, yang paling pertama, yang paling penting adalah kita perlu menginputkan data barang. Ini sangat krusial teman-teman. Jadi kita harus melakukan setting data barang itu seperti apa. Dan di sini dari 4 hal tadi, saya sudah mulai menggunakan format start tabel. Di sini ada tabel stok ya. Tujuannya tabel ini adalah untuk mempermudah nanti pada waktu melakukan penginputan. Karena di setiap tabel ini akan ada rumus, sehingga kita tidak perlu lagi menarik rumusnya ke bawah. Cukup menginputkan data di bawahnya. Semisal dalam hal ini adalah baris ke-18, saya menginputkan sebuah kode baru dengan kode KD 0017, maka baris di samping-sampingnya akan terrecord secara otomatis berserta dengan rumusnya ya teman-teman. Kemudian di data awal ini sangat penting dan sangat krusial. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, dalam kasus ini saya menyatakan sebagai data barang untuk yang di warung. Nah, di sini tadi saya menamakan warungnya adalah warung Semoga Berkah. Apa saja yang ada di barang di sini saya sampaikan, mulai dari beras rojo lele, kemudian le mineral, citos dan lain sebagainya sampai ke pulpen ya ini ya. Nah, di mana setiap nama barang ini itu perlu yang namanya kode barang teman-teman. Di mana kode barang ini antara satu dengan yang lain itu haruslah berbeda. Termasuk nanti dengan ukurannya, semisal ada barang yang sama tetapi dengan ukuran yang berbeda, itu perlu disendirikan karena akan terrecord sebagai satu barang satu kode seperti itu. Nah, selain nama barang, kita juga perlu mengkategorikannya teman-teman. Tujuannya apa? Dari kategori ini nanti kita bisa melakukan evaluasi barang apa saja yang bisa terjual, kemudian kategori apa yang paling laku. Ini juga bisa menjadikan sebagai dasar informasi ya dalam proses pengambilan keputusannya. Nah, di sini saya juga menambahkan jenis kepemilikannya teman-teman. Karena terkadang di bagian UMKM itu ada barang yang sifatnya milik sendiri atau barang yang sifatnya konsinyasi. Ini bisa diatur sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Semisal ini untuk beras rojo lele, ini jenis kepemilikannya adalah barang sendiri, atau mungkin bisa diganti dengan kata-kata yang lain yang sifatnya hampir mirip ya. Kemudian di sampingnya ada stok, di mana stok ini bisa terupdate secara otomatis ya teman-teman. Jadi dari setiap transaksi barang masuk, kemudian barang keluar, dan beberapa barang yang sifatnya ada transaksinya, dia akan terotomatis terkalkulasi di kolom E. Di kolom ini ada sebuah rumus. Jadi setiap tabel ini yang berwarna orange, di ini ya, di bagian data barang ada stok dan status. Ini merupakan sebuah rumus ya teman-teman, sehingga dia akan mengkalkulasi setiap kali ada transaksi. Di sampingnya ada satuannya disesuaikan dengan satuan yang barang yang ada di teman-teman punya. Kemudian di sini ada minimal stok. Nah, kenapa di sini ada minimal stok? Ini nanti akan menjadi reminder ya kepada penggunanya atau kepada yang membutuhkan, setiap kali stok yang di kolom E ini menyentuh di angka minimal, dia akan memberikan status. Dalam hal ini saya cuma membagi dua ya untuk status barangnya itu. Yang pertama adalah statusnya itu restock, yang kedua adalah aman. Untuk yang restock nanti akan berwarna merah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini artinya apa? Semisal untuk beras ini, stok saat ini real time-nya adalah 100 biji misal. Nah, kemudian padahal minimal 150-nya ya, minimal stoknya itu sejumlah 150. Nah, bagaimana dapat minimal stok ini? Ini berdasarkan dari historical pembelian 3 bulan yang terakhir. Semisal kita mendapatkan angka rata-ratanya 150. Ya, ini jadi akan menjadikan sebuah evaluasi ataupun sebagai kita akan ada event atau tertentu yang membutuhkan stok yang banyak. Ini bisa dihitung juga terkait dengan minimal stoknya, di mana status ini nanti akan berubah secara otomatis berdasarkan minimal stok yang sudah ditentukan sama teman-teman. Oke, di sini sudah cukup jelas ya di data barang. Kemudian kita lanjutkan untuk yang ke bagian kedua, yaitu terkait dengan barang masuk. Setiap kali transaksi pasti ada yang namanya barang masuk. Ada beberapa informasi ya teman-teman yang perlu diisikan di data barang masuk.
mulai dari kolom A sampai kolom L. Yang pertama terkait dengan tanggal kapan transaksi itu terjadi ya. Diisi sesuai dengan transaksi realnya. Kemudian di sini juga sama ya, untuk yang berwarna orange ini adalah sebuah rumus ya teman-teman. Nah, mulai dari bulan, jenis barang, kode barang, kategori, dan satuan. Untuk jenis barang, kode barang, kategori, dan satuan ini adalah mengambil dari data yang sudah diinputkan sebelumnya di data barang ini. Seperti itu. Sehingga pada waktu di barang masuk itu cukup menginputkan adalah kolom-kolom yang berwarna hijau saja. Kapan tanggalnya barang masuk terjadi, kemudian pemasoknya siapa, apakah itu pemasoknya dari sebuah badan atau perusahaan ataupun bisa perorangan, silahkan dicatat sehingga akan menjadikan acuan dalam pembelian ulang dari barang yang kita beli. Kemudian di sini ada nama barang, kemudian berapa jumlah yang dibeli, kemudian harganya berapa, dan untuk yang di total ini nanti akan otomatis juga ya teman-teman. Ini saya kasih tanda orange biar nanti tandanya dia menghitung secara otomatis. Nah, di kolom selanjutnya ada catatan. Semisal ada beberapa hal catatan khusus ya pada waktu terjadi pembelian. Itu ada hal khusus yang memang dia perlukan catatan. Di sini sudah saya berikan juga jika pengen diberikan catatan tambahan terkait dengan stoknya. Jadi pada waktu teman-teman melakukan input data di barang masuk, otomatis dia akan menjumlahkan di data barang ini. Stoknya akan bertambah seperti itu. Nah, setelah data barang ini nanti masuk, kemudian hal berikutnya yang ketiga adalah kita bicara dengan barang keluar ya teman-teman. Di barang keluar ini ada beberapa hal yang harus diisi dari kolom A sampai kolom M ya. Ini juga sama, untuk yang berwarna orange merupakan sebuah rumus, cukup mengisikan di kolom yang berwarna hijau saja, dari tanggal kapan transaksi itu terjadi, kemudian apa barang yang terjual. Semisal ada beberapa transaksi yang sudah di sini ya, semisalnya ada 41 baris yang sudah terisikan transaksinya. Kemudian untuk yang orange ini jenis barang, kode barang, dan kategori ini diambil dari data barang yang sudah teman-teman isi tadi. Untuk yang barang keluar, setelah itu berapa sih jumlah barang keluar yang terjadi di saat itu. Satuannya juga akan secara otomatis memanggil dari data barang. Nah, kemudian untuk harga ini masih manual. Jadi pada waktu harga ini akan bisa dijadikan analisa ya laba rugi ya dari harga jualnya, kemudian dikurangi dengan harga belinya, kemudian baru dikalikan jumlah penjualannya berapa. Itu nanti akan ketemu marginnya ya nanti ya. Nah, di sini untuk yang barang keluar ini disesuaikan dengan harga jual yang teman-teman berikan. Bisa jadi harga hari ini sama harga hari besok untuk transaksi atau penjualannya itu mungkin berbeda. Kurang lebih seperti itu, tetap mengacu pada dasar dari harga di barang masuk. Barang masuk itu kapan kali kita terakhir pembeliannya itu di harga berapa, kemudian kita jual di harga berapa. Nah, kemudian nanti akan menjumlahkan otomatis dari jumlah barang yang dijual sama harga yang dijual, ketemu subtotal. Nah, di sini ada beberapa tambahan, semisal ada diskon. Terkadang ada beberapa orang yang kita menjualnya itu kita memberikan sebuah diskon. Diskon di sini yang saya buat berdasarkan rupiah. Bisa juga nanti di custom berdasarkan persentase ya. Tapi dalam hal ini bisa jadi yang sering dibutuhkan adalah diskon secara rupiah. Semisal ada satu orang yang mau melakukan pembelian sebanyak 5 item, kemudian kita berikan diskon terhadap 5 item itu sendiri. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dari diskon tadi akan ketemu total barang yang terjual pada transaksi itu. Di sini juga ada sebuah catatan ya. Semisal ada catatan khusus yang perlu memang diinputkan untuk mengetahui historical penjualannya itu seperti apa. Oke, dari sini cukup simpel ya. Jadi untuk stok barang ini nanti akan mengkalkulasi secara otomatis dari barang masuk sama barang keluar. Kemudian yang di bagian yang terakhir terkait dengan piutang ya. Nah, di bagian piutang ini
akan memberikan beberapa informasi ya, dan ada beberapa hal yang perlu diinput. Untuk yang warna oranye juga tetap sama, dia berupa rumus ya. Nah, di piutang ini bisa melakukan input data, siapa sih yang melakukan piutang, ketikkan namanya, kemudian kapan tanggalnya, tanggal berapa dia melakukan piutang. Nah, barang apa yang dia hutang, kemudian jumlahnya berapa, harganya berapa, ketemu nanti subtotalnya, dan apakah dari penjualan tersebut kita memberikan diskon terhadap barang tersebut apa tidak. Ini bisa diisikan dan bisa tidak, maka akan ketemu total hutang yang dilakukan sama si pelanggannya. Semisal ya, dalam hari ini adalah Ari, Budi, Cahyo, dan Denny. Semisal si Cahyo ini dia melakukan piutang pada tanggal 31 Januari dengan barangnya Citos sejumlah 20 dengan harganya satunya 20.000, maka ketemunya dia mempunyai hutang 40.000. Nah, di sini ada statusnya juga teman-teman, di mana status ini ada 3. Yang pertama, dia belum bayar sama sekali. Kemudian yang kedua, dia sudah mencicil tetapi belum lunas. Yang ketiga, dia sudah lunas. Contoh yang di Cahyo ini, dia ada hutang 40.000, tetapi dia sudah melakukan cicil pembayarannya sebanyak 25.000, sehingga dia masih ada hutang 15.000. Nah, di sini di sampingnya juga ada tanggal lunasnya. Ini bisa dijadikan pencatatan khusus. Semisalnya dia sudah melakukan pembayaran lunas, itu diberikan informasi kapan tanggalnya itu terjadi pelunasannya. Seperti itu. Nah, kemudian di yang bagian bonus ini ada sebuah resume ya, di mana resume ini akan memberikan informasi kepada dashboard di awal tadi yang sudah dibuat ini. Nah, teman-teman, ini ada sebuah laporan penjualan harian. Jadi di mana laporan penjualan harian ini kita bisa memantau nih di day-nya seperti apa penjualannya dari tanggal 1 di bulan 1, kemudian tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3, dan sebagainya. Ini sebagai contoh data saja, sehingga dia akan melakukan atau memberikan informasi per harinya itu ada penjualan berapa. Nah, kemudian di sebelahnya itu ada total penjualan per barangnya, di mana ini adalah total penjualan barang secara global dari awal transaksi yang dilakukan hingga transaksi akhir. Jumlah barang yang terjual itu berapa. Semisal di ini Aqua 100 ml dia terjual sebanyak 30. Kemudian di sampingnya itu juga ada ringnya. Jadi dia diurutkan berdasarkan top salesnya, berdasarkan per barangnya. Ini nanti datanya akan tertampil di dalam dashboard yang di awal tadi. Seperti itu. Kembali lagi ke resume. Kemudian di bagian sampingnya itu ada resume penjualan secara bulanan. Jadi dari bulan Januari hingga Desember. Ini juga akan terumus secara otomatis berdasarkan apa yang sudah diinput sama teman-teman. Kemudian di sampingnya ada data pembelian. Pembeliannya itu juga terrecord secara bulanan ya teman-teman. Jadi dari bulan penjualannya berapa, kemudian di sini juga ada pembeliannya berapa, maka kalau misalnya dijumlahkan akan ketemu selisihnya, apakah lebih banyak penjualnya atau lebih banyak pembeliannya. Seperti itu. Jadi beberapa fitur ini yang sekiranya dapat memberikan atau dapat membantu teman-teman dalam mengelola stok penjualan dari UMKM atau format yang dibutuhkan teman-teman. Selain stok juga dia bisa memberikan laporan penjualannya ya tadi teman-teman. Seperti ini, mulai dari laporan penjualan harian, bulanan, total penjualan hingga piutang. Nah, ini cukup menarik ya teman-teman. Dan jangan khawatir, untuk template yang sudah saya buat ini akan saya share, akan saya taruh linknya di deskripsi. Jika tertarik nanti bisa dikunjungi link deskripsinya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.